Terima kasih Pak Sainul atas pemaparan yang sangat detail ya, dengan turut membaca 5 novel yang dikaji dalam buku ini. Uh, rasa menarik tadi yang disampaikan terkait dengan sumbangsih dari buku ini, bahwa nantinya penelitian ini bisa mendorong adanya pendidikan karakter untuk menuju masyarakat multikultur ya. Bahwa kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki kekayaan budaya yang sangat luar biasa ya. Ketika misalnya ketika saya mengajar di Australia itu, mereka sangat terpesona bahwa Indonesia itu sangat kaya akan budaya, dari ratusan suku yang ada di Indonesia dengan 700 bahasa daerah, dengan kota-kota atau daerah-daerah Indonesia yang memiliki karakteristik yang sangat unik ya, di Kalimantan, di Bali, di Jawa, di Aceh, itu karakteristik budaya, baik itu dari segi orang, tradisi, dan bahasa yang sendiri-sendiri itu sangat khas Indonesia. Jadi barangkali dengan kajian terkait dengan etnis Tionghoa ini juga posisi Tionghoa menjadi bagian dari masyarakat multikultur yang ada di Indonesia yang memang memiliki hak yang sama dalam mengekspresikan budayanya. Barang ini juga bisa berkaca dengan negara Australia yang merupakan negara multikultur ya, yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang ada di sana, karena memang politik Australia yang terbuka dengan imigran misalnya, dengan kondisi misalnya politik Indonesia yang memanas pada saat itu, pada misalnya peristiwa 1998 ini, banyak juga yang etnis Tionghoa yang memilih untuk tinggal di Australia. Salah satunya dengan paparan di novel di Dewi Anggraini, bahwa jadi etnis Tionghoa itu juga cukup mengakar, sangat mengakar dengan budaya yang ada di Indonesia. Dia dijelaskan bahwa mengakarnya itu bagaimana, yaitu dengan misalnya dengan menggambarkan bahwa mereka juga menyukai budaya batik, kemudian menyukai makanan Indonesia dan berbahasa daerah Indonesia, misalnya bahasa Sunda. Begitu juga dengan kajian yang ada di novel ini. Saya rasa ini penting sekali bagi peningkatan pendidikan multikultur yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sainul Hermawan ya. Silahkan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, barangkali semacam ini ya, iming-iming ya. 5 pembahas nanti akan mendapatkan ini ya, hadiah lawang atau door prize dari Prof. Fatul. Barangkali dengan paparan dari kedua narasumber tadi bisa memantik diskusi kita pada pagi hari ini ya, bagaimana stereotip dari etnis Tionghoa ini yang tergambar dalam karya sastra ini, apakah stereotip ini juga masih melekat di karya-karya sastra yang bermunculan pada saat ini, atau seperti apa? Silahkan Bapak Ibu yang ingin mendiskusikan lebih lanjut. Barangkali sambil memantik diskusi kita ya Pak Sainul dan Pak Dwi, tadi seperti disampaikan di dalam buku Pak Sainul itu juga mengkategorikan ada etnis Tionghoa Totok dan peranakan. Jadi Tionghoa Totok itu juga sudah berorientasi terhadap Cina, kemudian peranakan itu sudah membaur, sudah berorientasi pada Indonesia. Jadi bagaimana karya-karya sastra Indonesia itu yang tergambar dalam sastra peranakan ini untuk mengakar kuat di dalam Indonesia sebagai negara Indonesia, itu bagaimana yang tergambar dari yang terrepresentasikan dalam karya sastra Indonesia ini secara umum. Barangkali Pak Sainul dan Pak Dwi bisa menanggapi bagaimana mereka itu bisa berbaur, bisa mengakar kuat dengan Indonesia. Ini Pak Dwi ini yang pas. Silakan Pak Dwi kalau mau menanggapi saling sambil menunggu pertanyaan dari peserta Pak Dwi. Saya nunggu peran Pak Dwi aja. Oke, terima kasih. Ini gini ya, bagaimana persoalan peranakan Tionghoa, Totok dan sebagainya ini menunjukkan nasionalisme kan gitu ya. Intinya kan seperti itu ya, nasionalisme atau mengakar kuat dalam tradisi setempatnya. Gini, ketika kita berbicara masalah peranakan ini,
kita tidak bisa melepaskan diri dari akar historisnya atau sejarah pembentukannya. Ya. Maksudnya apa? Kalau sejarah pembentukannya itu apa maksudnya? Maksudnya posisi orang Tionghoa di Indonesia itu mengalami perubahan-perubahan. Yang mana perubahan-perubahan itu akan mengakibatkan kondisi yang sekarang ini. Gitu ya. Contoh, tahun era kolonial 1900 misalnya itu muncul retinanisasi. Itu karena wacana kolonial liberalisme, terutama liberalisme itu mau membuat orang-orang Tionghoa itu seperti fotokopinya orang Eropa. Jadi dia dijauhkan dari akar tradisinya dan sebagainya, dari leluhurnya. Maka dia muncul gerakan retinanisasi yang salah satunya adalah pendirian sekolah-sekolah Tionghoa atau THK itu, Tionghoa Wikuan, yang berlanjut sampai 1920. Ini sudah juga mulai perubahan yang ke arah politis. Sehingga nanti muncul Sinput, terus Partai Tionghoa Indonesia, ada yang Tungwawi. Nah, ini begini ya, meskipun mereka secara politis itu berbeda, ada yang ingin ke Belanda, ada yang ingin ke Tiongkok atau dataran sana, ada juga yang ingin ke Indonesia. Jadi sudah sangat plural. Begitu juga persoalan orientasi kebudayaannya. Tetapi dilalah itu apa? Tetapi Pak Sainul Dilalah itu bahasanya. Ya sembuh lah, pokoknya yang dilalah saja itu yang ditulis di karya sastra itu Pak yang pro Indonesia. Jadi yang ditulis di karya sastra itu adalah yang pro Indonesia. Ini ya. Kemudian ganti lagi era Jepang, terus era 50-an. Nanti persoalan agama itu muncul di situ. 50-an itu agama sudah diakui, misalnya Konghucu gitu ya. Kemudian sebelumnya itu kan ada THK, itu kan gerakan Konfusianisme sebenarnya Konghucu, karena ada persoalan di negeri induknya sana terjadi pergolakan politis yang salah satunya nanti golongan moderat yang namanya Gang Yue itu kan melakukan perjalanan ke Singapura, ke Indonesia, ke Perancis dan sebagainya. Sementara di satu sisi ada kelompok keruntuhan, kalau kita lihatlah nanti jauh ceritanya. Kita lihat di sana itu juga mempengaruhi kondisi sini ya. Nah, ini agama ini juga menjadi persoalan. Kemudian era Soeharto kita sudah tahu seperti itu. Kemudian era reformasi. Nah, yang kebagian di era reformasi ini kan tidak bisa dilepas dari rentetan-rentetan yang seperti itu. Dan ternyata dari kolonial, malah kebebasan itu muncul di era Soekarno menurut saya, 50-an sampai ya. Mereka agama diperbolehkan, tradisi diperbolehkan, sekolah diperbolehkan dan sebagainya. Meskipun ada persoalan-persoalan di kewarganegaraan dan lain sebagainya ya. Kemudian dihantam dengan isu komunisme dan sebagainya. Nah di Soeharto itu juga meskipun mereka itu dipaksa secara asimilasi ya, dipaksa asimilasi, tetapi politik rasial itu diterapkan di situ juga oleh pemerintah Soeharto ya. Politik rasial juga diterapkan. Warisannya Belanda itu dibawa, tetapi juga diuntungkan, posisi mereka juga diuntungkan di bidang tertentu. Gitu. Jadi ambigu ya. Jadi sisi memang ditekan, satu sisi di ini ya. Ini yang membuat mereka nanti pasca reformasi ini akan lahir generasi-generasi yang seperti itu. Kalau zaman dulu, zaman era kolonial itu mereka nasionalisme Indonesia. Nasionalismenya bukan nasionalisme melawan Belanda, tapi nasionalisme kebudayaan. Artinya bahwa mereka itu adalah bagian dari etnis yang lain yang mereka sebut sebagai bangsa Timur. Bangsa Timur ya bangsa Jawa, bangsa macam-macam. Nah, gitu. Jadi dia berusaha mengintegrasikan diri
dengan identitas sebagai bangsa Timur, bangsa yang sama-sama memiliki nasib serupa. Tetapi di satu sisi memang dia posisi diuntungkan oleh kebijakan kolonial. Nah, kalau kita lihat setelah Soeharto, zamannya Soeharto, itu pandangan dunianya berubah. Orang Cina itu ya sebagian besar atau mungkin kita perlu penelitiannya. Itu ya senengannya mau golek duit, cari uang, seneng-seneng gitu dah. Jadi tidak ada, ya karena memang dibuat seperti itu gitu loh. Dibuat seperti itu oleh politik rasial seperti itu dan sebagainya. Agama ya ora oleh dipaksa menurut agama, memilih 5 agama itu silahkan dipilih, tetapi juga apa namanya diarahkan menjadi hedonis gitu ya. Jadi kita lihat aja kaum jazz itu kayaknya seperti itu. Tapi memang itu sebagian ya, sebagian yang tampak kan seperti itu. Yang tidak tampak kan juga banyak. Yang apa namanya yang mengintegrasikan diri dengan nilai-nilai lokalitas dan sebagainya gitu ya. Jadi yang dimaksud asimilasi itu sebenarnya konsepnya itu keliru. Asimilasi itu seharusnya nek wong Tionghoa ning Sunda itu ya berbaur karo wong Sunda. Ya tetap menggunakan identitas ketionghoaannya, tetapi yang Sunda ora kudu dadi Indonesia. Indonesia ini sing kepiye kan bingung deh. Jadi nenek Jawa ya berbaur karo lingkungan jane ya kok lucunya nggak boleh tinggal di desa, oleh neng kecamatan kecamatan aja pekerjaannya tertentu diarahkan menjadi makro ekonomi sehingga larinya jadi hedonis, seneng-seneng cari duit yang banyak-banyak buat ini habis selesai. Jadi tidak ada pandangan dunia yang utuh di situ. Kalau tahun sebelumnya kan pandangan dunianya sangat kuat ya, apa namanya? Pandangan hidupnya itu adalah menggelurakan rencinanisasi sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Rencinanisasi itu ketionghoaan, ajaran agama. Nah, makanya zamannya Gus Dur itu dikembalikan ibaratnya ke habitatnya, tanda petik ke habitatnya, ke ajaran leluhur kamu dulu seperti ini. Nah, ini yang nah sekarang perubahannya ya kita nggak tahu ya seperti apa generasi Tionghoa yang sekarang ini melihat perubahan-perubahan yang seperti ini. Jadi ekspresi-ekspresi itu kan tidak begitu terlihat ya. Hanya terlihat menceritakan kesedihannya. Peristiwa yang dialami misalnya di Mislu, kemudian di Pecinan, di apa namanya? Di Putri Cina itu kan menceritakan masa lalu dia itu begini-begini, tapi aksi dia sekarang itu seperti apa kan tidak terlihat di ekspresinya. Mungkin kalau ada pergaulan dengan apa dan sebagainya kita nggak tahu. Tapi kalau dalam karya sastra sepertinya mereka kecenderungan hanya melihat sebabnya mereka menjadi seperti ini gitu. Tapi yang sekarang seperti apa itu belum terlihat. Novel-novel yang berbicara tentang peranakan itu setahu saya belum terlihat. Apa namanya? Mereka itu maunya seperti apa itu belum ada. Yang ada hanya menceritakan sebab mereka jadi seperti ini. Dan hanya berusaha mengubah stereotip bahwa ya orang ngono kuwi kabeh iki ya jenenge manusia itu ya sama, semuanya sama. Ada yang makroekonomi, hanya makro sosial, ada yang ini ya sama semuanya di dalam kehidupan mereka sama. Tapi teks yang berbicara ke depannya dia mengkonstruksi pandangan hidupnya seperti apa itu belum menemukan saya, belum ditulis oleh mereka ya. Kalau dulu orang-orang kaya itu menulis novel, zaman kolonial itu punya perusahaan besar, punya perdagangan itu mesti menulis. Wong karyanya itu ribuan. Nah, kalau sekarang kan enggak, itu kan ada perubahan pandangan hidup. Jadi ada perubahan pandangan hidup yang sangat besar karena pengaruh perasaan politis ya dan identitas, politik identitas itu sudah diterapkan sejak zaman Soeharto, zaman Londo ya. Itu pengkikisan identitas kan juga politik identitas. Itu seperti itu. Itu kalau saya lihat seperti akar nasionalismenya di mana sekarang itu saya tidak bisa apa namanya, belum bisa memberikan jawaban karena novel atau produk kultural yang saya melihat arah mereka seperti apa belum saya temukan. Mungkin ada ya tulisan-tulisan yang lain, misalnya Tionghoa Muda yang diterbitkan itu buku apa itu? Tionghoa ngobrolin apa itu loh? Penerbit Kompas itu ada di dalam apa namanya? Prof Muin itu juga
melihat itu daftar pustakannya, saya lihat juga ada itu, ya masih seperti itu. Jadi belum move on lah istilahnya kalau anak milenial itu move on. Jadi masih bayang-bayang masa lalu memang. Tapi ya memang nggak bisa secepat itu memang. Itu saya kira apa jawaban saya ya. Kalau zaman dulu memang nasionalismenya adalah nasionalisme kebudayaan, bukan nasionalisme politik. Zaman kolonial, kemudian zamannya kemerdekaan ada posisi-posisi yang cukup bebas. Zaman Soeharto ya seperti itu kita tahu, dan sekarang ya kita belum tahu dia mau seperti apa, belum tahu. Karena novel-novel yang terbit hanya menceritakan sebabnya dia jadi seperti itu dan usaha menghilangkan stereotip gitu. Saya kira seperti itu.